Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Sugara, BP 19020027 dari D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT Pegadaian Persero Syariah Cabang UPC Alai. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Seiring waktu, orang lebih suka berinvestasi di lembaga keuangan. Ada berbagai jenis investasi yang dapat diperoleh, contohnya deposito, saham, emas, reksadana, dan tabungan. Salah satu bentuk investasi yang sering digunakan masyarakat adalah tabungan, karena tabungan adalah investasi atau tabungan simpanan yang berguna untuk menyumbangkan sebagian pendapatan untuk cadangan masa depan dan sangat sering digunakan dalam semua situasi. Salah satu yang memanfaatkan layanan tersebut adalah PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian menciptakan produk tabungan emas untuk memudahkan pembelian emas untuk investasi. Selain itu, masyarakat dapat memiliki emas sesuai dengan kemampuannya atau dana yang berlaku, disesuaikan dengan persentase dari harga jual emas. PT Pegadaian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produk tabungan emas. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk PT Pegadaian. Karena selama ini hanya dikenal sebagai tempat pegadaian atau pinjam-meminjam. Dan kurangnya sosialisasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk di PT Pegadaian, khususnya tabungan emas, yaitu produk baru dari PT Pegadaian Persero. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka saya menetapkan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi nasabah melakukan gadai emas pada PT Pegadaian Persero Cabang Syariah UPC Alai. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan sistem gadai emas pada PT Persero Syariah Cabang UPC Alai. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasikan, dan dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian. Maka tujuan dari saya meneliti kasus ini adalah yang pertama untuk mengetahui latar belakang nasabah melakukan gadai emas pada PT Pegadaian Persero Syariah Cabang UPC Alai. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pegadaian emas pada PT Pegadaian Persero Cabang UPC Alai. Yang keempat, adapun manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat dari teoritis adalah melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan meluruskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan. Yang kedua, itu menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu menambahkan wawasan penulis mengenai penerapan sistem gadai emas di PT Pegadaian Persero Cabang UPC. Yang kedua yaitu sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pada PT Pegadaian Persero Cabang UPC Alai. Yang ketiga yaitu menambah wawasan masyarakat mengenai emas di PT Pegadaian Persero Cabang UPC Alai, yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa metode penelitian yang dilakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu pendekatan. Dalam pendekatan ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris, artinya penelitian yang awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan di lapangan. Yang kedua yaitu sifat penelitian. Sifat penulis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana penerapan sistem gadai emas pada PT Pegadaian Persero Cabang UPC Alai. Yang ketiga adalah wawancara. Metode ini digunakan dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dan masyarakat yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti, di mana sumber data di buku-buku yang akan dibahas seperti dari buku-buku penunjang. Yang keenam ada sistematika penulisan. Di bab 1 di pendahuluan di sana menerangkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.